Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya. Amin. Timnas Indonesia U20 akan melawan lagi Timnas Moldova U20 untuk yang kedua kalinya. Setelah di yang pertama Indonesia bisa memenangkan laga 3-1, kira-kira seperti apa nih di laga yang kedua ini, Bro? Ya memang dari evaluasi yang dilakukan dan saya juga mengamati dari pertandingan pertama, sebetulnya yang paling dibutuhkan Indonesia tim under 20 adalah fokus dari sejak awal pertandingan dilakukan. Jadi jangan sampai fokus ini baru ketemu, katakanlah di pertengahan babak pertama, di akhir babak pertama, atau di babak kedua malah. Itu justru akan sangat merugikan karena pertandingan sepak bola saat ini adalah pertandingan yang membutuhkan fokus yang tinggi, konsentrasi yang tinggi. Jadi tidak lagi kita bisa mengandalkan skema comeback gitu loh. Karena belum tentu juga bahwa skema comeback ini bisa terus-terusan bisa dilakukan dengan cara-cara yang baik. Karena biar bagaimanapun yang kita lakukan, yang kita lawan adalah Moldova. Moldova sendiri kan juga secara ranking di bawah kita. Kemudian juga mereka ada di posisi 47 Eropa. Artinya lawan ini sebetulnya sangat mungkin bisa kita kalahkan. Tapi kalau kita merujuk bahwa pertandingan di Piala Asia akan lebih berat, tentu kita tidak bisa melakukan hal yang sama pada saat di babak pertama, di leg pertama lawan Moldova. Itu yang harus dicermati gitu loh. Nah, apakah untuk itu kemudian STI akan memainkan tim yang kemarin terakhir itu dijadikan starting line up nih di laga yang kedua? Kalau bagaimana menentukan formasi atau katakanlah coba menganalisa formasi yang akan diturunkan oleh STY, lagi-lagi kita lebih sering salah menduga sebetulnya. Karena STY selalu punya kejutan-kejutan, selalu punya suatu pembaruan katakanlah ya. Bagaimana dia menurunkan starting line up yang tidak pernah sama. Nah, sebetulnya saya sih melihat bahwa di ajang kedua, karena yang dibawa oleh STY ini aja adalah 34 pemain, bagaimana dia kemudian bisa merotasi itu juga lebih penting. Karena rujukannya kita tidak melihat lagi pada hasil, tapi bagaimana hasil yang dilakukan selama TC, apakah bisa diimplementasikan dan diaplikasikan dalam pertandingan, itu yang lebih penting sebetulnya. Jadi kemarin kan juga sempat terdengar bahwa ada info banyak pemain Indonesia yang sakit ya. Sebetulnya di pertandingan pertama saya mengharapkan Afrianto Nico yang turun juga ya, karena kita tahu Afrianto Nico juga sangat kuat pada saat dia bermain di posisi sayap. Tapi apakah Afrianto Nico itu termasuk orang tim anak ini ya, anggota yang sakit atau tidak, saya nggak tahu juga. Tapi ada baiknya juga kalau di ajang kedua ini STY juga ada perombakan-perombakan mengenai formasi pemain, biar kita juga bisa melihat kesiapan pemain-pemain lain. Dan artinya ini kan dan itu tadi mengenai fokus itu juga mulai dibenahi, bahwa kita tidak bisa di menit-menit awal seperti orang yang tidak terorganisasi. Kita harus terus memark up diri. Jangan sampai memberikan kebebasan dan keleluasaan buat pemain-pemain lawan menguasai bola. Itu aja, bro. Oke, di beberapa berita kemarin itu disampaikan bahwa pelatih Moldova itu serasa diprank oleh STY. Karena itu pastinya sekarang, wah udah bersiap nih kan. Kira-kira bagaimana tim Moldova ini akan menghadapi Indonesia di laga kedua? Ya, pada saat Moldova di pertandingan pertama memang kelihatan bahwa mereka sepertinya ya itu menerapkan dari high pressing dari sejak awal ya. High pressing itu sudah mereka lakukan, tapi mereka lupa bahwa kesiapan fisik mereka ternyata tidak bisa menunjang pola permainan seperti itu. Nah, begitu mereka kehilangan penurunan kondisi fisik juga sudah mulai kelihatan, justru pemain Indonesia jadi lebih leluasa.
karena high pressingnya tidak jalan. Dan ini kemudian yang membuat Indonesia bisa melakukan comeback. Nah, tapi itu adalah dari sisi Moldova ya. Tapi kalau saya melihat dari sisi Indonesia sebetulnya banyak peluang. Tapi yang tidak ada di tim Indonesia adalah efektivitas untuk mengkonversi peluang menjadi gol. Gitu. Kita lihat Hoki Caraka, kemudian Ronaldo Kuate, walaupun kita lihat ada perkembangan yang baik dari permainan dia, tapi dia tetap belum bisa menunjukkan kualitas finishing. Dia masih beberapa kali membuang peluang. Nah, ini yang harus diperbaiki. Efektivitas dalam menyelesaikan peluang itu lebih penting ketimbang penguasaan bola yang bagus tapi tidak bisa selesai. Gitu loh. Nah, kemudian di lini pertahanan juga, lini pertahanan jangan terlalu harus tahu cara memainkan ritme permainan. Bagaimana dia bisa misalkan tidak langsung melihat dulu pada posisi pemain dan melihat dulu kondisi permainan seperti apa. Jangan langsung melakukan katakanlah operan bola, passing, atau kemudian karena dia juga melihat seperti apa, kemudian dia melakukan delay bola, sementara momentumnya jadi hilang. Itu yang juga harus segera diperbaiki gitu, bro. Ya memang kemarin kelihatan juga ya, salah satu yang delay itu ketika kita sebenarnya sudah unggul untuk melakukan serangan balik, tapi malah di-delay. Jadinya itu momentumnya keburu hilang. Ya, betul, momentumnya jadi hilang. Dan kita kan juga melihat bahwa ini STY sepertinya ingin mencari pemain-pemain yang punya fleksibilitas dalam posisi. Dia sudah mencoba pada Robbie Darwish, berhasil. Karena Robbie Darwish ini dia bisa bermain sebagai gelandang bertahan, dia juga bisa bermain sebagai winger. Nah, itu sudah berhasil. Kemudian percobaan berikutnya dia lakukan itu pada Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand seumur umur saya baru tahu kalau dia baru sekali ini melihat dia main di sisi sayap ya, sisi sayap kanan dan kiri. Walaupun dia perlu waktu untuk beradaptasi, tapi paling tidak dia punya progres untuk menempati posisi di sayap. Nah, itu juga bisa dilakukan buat pemain-pemain lain. Nah, kalau jadi saya juga mulai bisa ini ya menghitung ya bahwa STY ini butuh pemain-pemain yang bisa menempati berbagai posisi. Tuh. Nah, bisa jadi memang sayangnya ya saya melihat bahwa posisi Ronaldo Kuate itu seharusnya kalau menurut saya dia kan punya kecepatan nih. Dia untuk itu bisa dikonsentrasikan untuk bermain sebagai pemain sayap. Tidak lagi sebagai second striker. Tapi dia murni sebagai pemain sayap gitu. Seperti yang dilakukan pada babak kedua itu Ronaldo kan memang sudah mulai bermain dari sisi sayap. Nah, kemudian kita juga harus bisa menciptakan peluang dari tembakan-tembakan second line. Itu juga harus dilakukan. Karena kita punya pemain-pemain yang punya akurasi tendangan yang bagus. Seperti Arkan Fikri bagus. Marcelino Ferdinand juga bagus. Zanadin Faris juga bagus. Nah, itu yang skema-skema permainan, kemudian efektivitas untuk menyelesaikan peluang, kemudian juga cara bermain di lini belakang yang harus juga responsif terhadap kondisi yang terjadi di lapangan, itu yang harus diasah gitu, diperbaiki. Saya ingin mengomentari satu komentar juga yang pernah masuk, katanya ketika kita membahas mengenai Malaysia yang melawan latihnya dengan Kamboja yang notabene lebih rendah kualitasnya dibandingkan Indonesia yang justru bermain dengan tim yang lebih kuat. Pertimbangannya katanya ya itu sengaja supaya strateginya tidak terbaca oleh lawan pada saat berlatih. Nah, saya melihat kok Indonesia bisa begini, saya kira karena Indonesia punya strategi yang lebih dari 5, mungkin kombinasinya bisa ratusan sehingga tetap tidak dibaca. Apakah analisa saya ini bisa dibenarkan, Bro? Ya gini, kalau saya lihat juga kan SDY ini pelatih yang punya banyak variasi ya untuk melihat atau menghadapi satu pertandingan. Dia sangat responsif terhadap
kondisi-kondisi yang terjadi di lapangan. Jadi tidak mengherankan bahwa dalam satu pertandingan itu ada perubahan-perubahan taktikal dari STY. Itu biasa dia lakukan seperti itu. Dan beberapa kali memang menampakkan hasil. Nah, kalau kita rujukannya adalah Malaysia, bagaimana dia memilih untuk melawan Kamboja dan segala macam, dan Maladewa yang memang posisinya juga di bawah. Nah, itu dengan alasan adalah untuk ngeprank katakanlah ya. Saya rasa sih enggak juga seperti itu ya. Karena biar bagaimanapun persiapan itu yang dibutuhkan bukan hanya bagaimana kita bisa memenuhi ekspektasi dari penggemar. Ekspektasi penggemar tentu adalah kemenangan, tapi bagaimana kita melihat berkah atau hasil dari pertandingan yang katakanlah ketat itu lebih penting ketimbang hasil sebetulnya saya. Jadi saya pikir memang kesulitan aja sih Malaysia untuk menemukan lawan latih yang mungkin bersedia untuk bertanding lawan mereka. Gitu. Oke bro, itu kan kita membandingkan dengan yang Malaysia ya. Tapi kita balik lagi ke laga Indonesia melawan Moldova yang kedua kalinya ini. Nah, dibandingkan timnas Indonesia yang U20 dibandingkan dengan timnas senior, itu kira-kira kekuatannya di mana nih yang untuk U20 ini bro? Ya. Kalau di U20, saya melihat pada kekuatannya adalah pada lapangan tengah. Kemudian mereka juga bisa melakukan tusukan-tusukan dan kombinasi permainan dari sektor tengah. Walaupun kalau kita melihat pada perbandingan ya, pada timnas senior, bagaimana timnas senior juga punya lebih banyak alternatif. Punya lebih banyak varian untuk membuat peluang. Itu mereka bisa bermain di tengah karena di situ lagi-lagi kan ada Marcelino Ferdinand katakanlah ya, ada Ricky Kambuaya di tim senior, itu kan ada Mark Klok yang juga bisa bermain sebagai gelandang serang. Itu juga menjadi opsi dan membuat lengkap ya struktur permainan di depan dalam menciptakan peluang. Kita punya Sadil misalkan di kiri. Kemudian Witan di kanan, di tengah kita juga ada Dimas Derajat sebagai striker. Itu artinya semua lini atau semua opsi untuk melakukan penyerangan itu lebih lengkap ketimbang yang U20. Karena di U20 saya melihat bahwa posisi-posisi sayap ini masih menjadi masalah. Walaupun sebetulnya di situ ada pemain yang potensial namanya Alfrianto Nico ya. Saya nggak tahu kenapa dia nggak main. Karena Alfrianto Nico juga pemain yang sangat kuat ya bermain di sisi sayap. Walaupun dia juga bisa di cover oleh Kakang Rudianto yang bisa bermain di wingback. Cuma pada saat pertandingan pertama melawan Moldova kan nggak kelihatan overlapping yang dilakukan oleh Kakang. Di situ karena di situ ada Ronaldo Kuateh yang bermain di sayap kanan. Tapi juga Ronaldo Kuateh belum bisa selevel katakanlah dengan Witan Sulaiman ya, yang bisa yang begitu bagus ya menempati posisi sayap. Nah, justru ada juga persoalan di sayap kiri kita. Sayap kiri kita juga tidak ini ya. Walaupun di situ ada kemarin di pertandingan pertama ada Marcelino Ferdinand, tapi ini bukan posisi asli Marcelino Ferdinand. Walaupun proses adaptasi ini berlangsung cukup baik ya buat Marcelino Ferdinand. Karena sejatinya saya pikir kalau pemain-pemain yang menempati posisi sayap adalah pemain-pemain yang punya kecepatan. Di sisi kanan memang ada Ronaldo Kuateh atau Alfrianto Nico yang punya kecepatan. Cuma di sisi kiri ini kemarin ditempati oleh Marcelino Ferdinand. Persoalan Marcelino Ferdinand adalah persoalan kecepatan. Dia bukan pemain yang tipe cepat, tapi dia adalah tipe pemain yang playmaker gitu loh. Dia bisa mendistribusikan bola dan kemudian memberikan assist yang cukup bagus. Nah, ini persoalannya adalah di ini ya sayap kiri kita. Di kedua sayap kita yang bagaimana mereka bisa menciptakan peluang gitu bro. Oke Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai bagaimana kira-kira laga Indonesia lawan Moldova untuk yang kedua kalinya. Menurut Sobat sendiri kira-kira Indonesia akan menang lagi nggak? Dan skornya berapa kira-kira? Sekian dulu obrolan kita kali ini, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa, bye. Oke, thank you bro.